Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul mengidentifikasi dan merumuskan masalah dalam penelitian tindakan kelas, yang beranggotakan yang pertama yaitu ada Ganang Jati Raharjo, yang kedua yaitu ada Rindian Isabella, dan yang ketiga yaitu ada Maya Puspita Timur, keempat ada Sinta Nur Hasanah, dan yang kelima yaitu ada Umi Fadila. Latar belakang penelitian adalah suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis guna mendapatkan pemecahan masalah atau mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu. Terdapat beberapa langkah-langkah yang hendaknya diikuti dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas. Di antaranya adalah mengidentifikasi dan merumuskan masalah, kemudian ada menganalisis masalah, merumuskan hipotesis tindakan, membuat rencana tindakan, mengolah dan menafsirkan data, dan melaporkan. Kemudian ada tujuan. Yang pertama yaitu untuk mengetahui dan memahami ruang lingkup masalah. Yang kedua yaitu untuk mengetahui dan dapat mengidentifikasi masalah dalam penelitian tindakan kelas. Yang ketiga yaitu ada untuk mengetahui dan memahami pemilihan masalah dalam penelitian tindakan kelas. Yang keempat yaitu ada untuk mengetahui dan dapat merumuskan masalah dalam penelitian tindakan kelas. Dan yang terakhir yaitu ada untuk mengetahui dan dapat menganalisis masalah dalam penelitian tindakan kelas. Ruang lingkup penelitian tindakan kelas digunakan untuk mengubah perilaku penelitiannya, perilaku orang, atau mengubah kerangka kerja organisasi atau struktur lain pada gilirannya menghasilkan perubahan pada perilaku para penelitiannya atau orang yang terkait. Lingkup masalah yang dijadikan garapan penelitian tindakan kelas antara lain: 1. Metode mengajar, 2. Strategi belajar, 3. Prosedur evaluasi, 4. Penanaman atau perubahan sikap dan nilai, 5. Pengembangan profesional guru, 6. Pengelolaan data kontrol, pengenalan bertahap pada teknik modifikasi perilaku, 7. Administrasi menambah efisiensi aspek tertentu dan administrasi sekolah. Selanjutnya, saya Maya Puspita Timur akan menjelaskan tentang identifikasi masalah. Masalah yang harus dipecahkan atau dijawab melalui penelitian selalu tersedia dan cukup banyak. Tinggallah peneliti mengidentifikasi dan merumuskannya. Hal-hal yang dapat menjadi sumber masalah antara lain: yang pertama, bacaan. Terutama bacaan yang berisi laporan penelitian mudah dijadikan sumber masalah penelitian, karena laporan penelitian yang baik akan mencantumkan rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut dengan arah tertentu. Yang kedua, diskusi. Sumber yang kedua yaitu diskusi, seperti seminar dan pertemuan ilmiah lainnya, juga merupakan sumber masalah penelitian. Yang ketiga, pernyataan pemegang otoritas. Pernyataan pemegang otoritas, baik pemegang otoritas dalam pemerintah maupun pemegang otoritas dalam bidang ilmu tertentu, dapat menjadi sumber masalah penelitian. Yang keempat, pengamatan sekitar. Seringkali seseorang menemukan masalah penelitian dalam suatu perjalanan atau peninjauan. Yang kelima, pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi seringkali menjadi sumber bagi ditemukannya masalah penelitian. Yang keenam, perasaan intuitif. Tidak jarang terjadi masalah penelitian muncul dalam pikiran peneliti pada pagi hari sebelum bangun tidur atau pada saat-saat habis istirahat. Terdapat beberapa kriteria yang perlu diperhatikan dalam identifikasi masalah penelitian tindakan kelas sebagai berikut. Yang pertama, masalah yang akan dijadikan topik penelitian tindakan kelas benar-benar muncul dalam pembelajaran. Yang kedua, penting dan bermanfaat untuk memecahkan masalah dan meningkatkan mutu pembelajaran. Yang ketiga, adanya alasan rasional, logis, dan sistematis yang mendasari perlunya penelitian tersebut dilakukan.
Yang keempat, masalah tersebut real dan problematika yang memerlukan pemecahan dengan segera. Yang kelima, masalah tersebut berada dalam jangkauan tugas guru yang dapat dihadapi secara proporsional dan profesional. Berikut adalah contoh bagaimana cara mengidentifikasi masalah menurut Kadia Warman tahun 2007. Yang pertama, selama guru mengajar, apakah guru merasa puas dalam hasil yang dicapai siswa? Yang kedua, apabila guru memberikan soal latihan atau tugas pekerjaan rumah, apakah guru merasa berhasil dalam melaksanakan proses pembelajaran? Yang ketiga, pada saat bertanya di depan kelas kepada seluruh siswa, apakah semua antusias untuk menjawab pertanyaan guru? Yang keempat, pada saat proses pembelajaran berlangsung, apakah guru merasa yakin bahwa semua siswa memperhatikan dan memahami apa yang sedang dibahas atau dipelajari? Yang kelima, pada saat guru sedang menerangkan, apakah semua siswa selalu memperhatikan penjelasan guru? Pemilihan masalah. Setelah masalah diidentifikasi, belum merupakan jaminan bahwa masalah tersebut layak dan sesuai untuk diteliti. Biasanya, dalam usaha mengidentifikasi atau menemukan masalah penelitian, dikemukakan lebih dari satu masalah. Dari masalah-masalah tersebut, perlu dipilih salah satu, yaitu mana yang paling layak dan sesuai untuk diteliti. Jika yang dikemukakan sekiranya hanya satu masalah, masalah tersebut juga harus dipertimbangkan layak atau tidaknya, serta sesuai atau tidaknya untuk diteliti. Pertimbangan untuk memilih atau menentukan apakah suatu masalah layak untuk diteliti pada dasarnya dari dua arah, yaitu arah masalahnya dan arah si calon peneliti. Surya Brata, 1983, halaman 63. Rumusan masalah. Penelitian tindakan yang merupakan kesenjangan antara keadaan nyata dan keadaan yang diinginkan hendaknya dideskripsikan untuk dapat merumuskannya. Pada intinya, rumusan masalah harus mengandung deskripsi tentang kenyataan yang ada dan yang diinginkan. Setelah masalah diidentifikasi, disiplin, maka perlu dirumuskannya. Perumusan ini penting karena hasilnya akan menjadi penuntun bagi langkah-langkah selanjutnya. Tidak ada aturan umum mengenai cara merumuskan masalah, namun dapat disarankan hal-hal berikut ini. Surya Brata, tahun 1983, halaman 65, masalah hendaklah dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya. Rumusan itu hendaklah padat dan jelas. Hendaknya memberi petunjuk tentang mungkinnya pengumpulan data guna menjawab pertanyaan yang mengandung dalam rumusan itu. Contoh rumusan masalah. 1. Apakah melalui metode mencongkak berhadiah dalam perkalian 1 sampai dengan 100 dapat membuat siswa lebih aktif? Yang kedua, apakah melalui metode mencongkak berhadiah dalam perkalian 1 sampai dengan 100 dapat membuat motivasi siswa berprestasi meningkat? Yang ketiga, apakah melalui proses mencongkak berhadiah dalam perkalian 1 sampai dengan 100 dapat membuat suasana pembelajaran menyenangkan untuk siswanya? Yang keempat, apakah melalui metode mencongkak berhadiah dalam perkalian 1 sampai dengan 100 dapat membuat prestasi pembelajaran siswa lebih baik lagi? Sini saya akan menjelaskan tentang menganalisis masalah. Analisis masalah perlu dilakukan untuk mengetahui dimensi-dimensi masalah yang mungkin ada untuk mengidentifikasi aspek-aspek pentingnya dan untuk memberikan penekanan yang memadai. Analisis masalah ini melibatkan beberapa jenis kegiatan, bergantung pada kesulitan yang ditunjukkan dalam pertanyaan masalahnya. Analisis sebab dan akibat tentang kesulitan yang dihadapi, kemudian pemeriksaan asumsi yang dibuat kajian terhadap data penelitian yang tersedia, atau mengamankan data pendahuluan untuk mengklarifikasi persoalan atau untuk mengubah perspektif orang-orang yang terlibat dalam penelitian tentang masalahnya. Terakhir yaitu ada kesimpulan. Penelitian tindakan kelas digunakan untuk mengubah perilaku penelitiannya.
perilaku orang lain atau mengubah kerangka kerja, organisasi, atau struktur lain yang pada gilirannya menghasilkan perubahan pada perilaku para penelitiannya atau orang lain yang terikat. Beberapa cara merumuskan masalah yaitu ada masalah hendaklah dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya. Untuk analisis masalah ini melibatkan beberapa jenis kegiatan, bergantung kesulitan yang ditunjukkan dalam pertanyaan masalahnya. Analisis sebab dan akibat tentang kesulitan yang dihadapi, pemeriksaan asumsi yang dibuat kajian terhadap data penelitian yang tersedia. Saya akhiri presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata yang salah dalam presentasi kami ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.